Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali hari ini. Udah lama ya kita nggak jumpa ya? Saya lupa tuh terakhir kapan kita berjumpa. Teman-teman sekalian, saya sebagai dokter anak ini kalau praktek, ketemu pasien baru, anak kecil, selalu saya perhatikan matanya. Matanya apa yang saya mesti perhatikan? Nomor satu, anaknya bisa melihat apa tidak? Kalau tidak bisa melihat kan celaka kita ya. Nomor dua, arahnya lurus apa tidak? Terutama anak yang sudah agak besar. Jadi istilah kita awamnya matanya juling atau jereng. Tahu nggak bedanya juling sama jereng? Kalau bukan orang Betawi nggak tahu mungkin. Kalau juling tuh ke dalam, kalau keluar itu istilah orang Betawi namanya jereng sebetulnya. Tapi kalau dokter sama-sama dua-duanya juling ke dalam, juling keluar. Satu, bisa melihat apa tidak. Dua, dia arahnya bagus apa tidak. Dan yang ketiga, apakah ada gejala-gejala penyakit lain yang bisa ketemu di mata. Ya, kita udah ngomong tentang anemia, tapi kita bisa lihat juga ada mata di center seperti mata kucing gitu ya, nyala gitu. Ada yang bagian putihnya warnanya biru ya, blue sclera. Jadi banyak informasi yang bisa kita dapat dari mata. Hanya sekarang kalau juling kenapa? Kalau juling didiamkan kan bisa jadi yang kita sering kenal tuh lazy eye, matanya satu tidak dipakai, kalau tidak ditangani dengan benar gitu. Kalau juling betulan ya. Tapi banyak juga juling yang tidak betulan. Artinya juling palsu atau pseudostrabismus. Bayi kecil itu sering sekali kita lihat ada juling palsu begitu. Nah, itu juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh segera diintervensi karena dia baik sendiri biasanya ya. Ada juga, oke lah. Nah, hari ini kita beruntung, saya berhasil mengundang Dr. Florence ini. Ini dokter mata kesayangan saya dan kesayangan banyak dokter anak gitu. Karena dia juga mukanya seperti anak-anak. Orangnya pinter, saya tahu diagnosisnya, ya moga-moga seterusnya selalu benar, mengikuti buku ya, benar Ya, sesuai SOP-nya. Kemudian dia baik sama pasien nih. Jadi saya kalau ngerujuk pasien ke dokter lain, saya selalu tanya, dokternya baik nggak? Baik ya. Nah, kalau baik saya senang, karena ada juga dokter yang galak kan ya. Zaman dulu, sekarang sih udah jarang, yang muda-muda udah canggih-canggih lah. Tapi Dr. Florence ini baik. Dr. Florence, sayangnya Instagramnya bukan mengenai ilmu mata, tapi mengenai selfie banyaknya gitu ya. Selfie sini, selfie situ. Ya nggak apa-apa lah, masih muda. Ya, kalau mengenai matanya, beliau ada di Jakarta Eye Center di Ciditiro di Menteng, dan satu lagi Jakarta Eye Center di Kedoya. Kedoya. Di Kedoya Ya, itu namanya Children Eye Center and Strabismus ya. Iya, betul, Prof. Coba bayangkan, udah eye center khusus mata anak, and strabismus, jadi juling. Jadi juling ini perlu amat ya sampai disebut lagi. Kan Jakarta Eye Center aja udah termasuk strabismus sebetulnya ya. Tapi kok ini and strabismus gitu. Nah, ini penting jadi. Mungkin 1-4% anak ada strabismus dan harus ditangani. Dokter anak bagaimana, Dokter Florence? Dokter anak ya biasanya sih pengetahuannya standar saja mengenai mata gitu. Iya, Karena tidak ada betul, Prof. kurikulum khusus dokter anak belajar mata. Jadi itu ilmu mahasiswa ya. Iya, Prof. Jadi standar saja. Kadang-kadang kalau tidak terlatih, kita seringkali bingung nih sebagai dokter anak nih. Pertanyaan saya tadi, anaknya melihat apa tidak ya? Terutama umur datang umur sebulan gitu. Kalau 4 bulan sih udah gampang. Kemudian juling bener apa enggak gitu. Nah,
terpaksa dikirim lah kalau kita nggak tahu ya. Jadi silakan Dr. Florence mengajukan makalahnya. Nanti kita diskusi, akan saya bacakan pertanyaan yang masuk di chat. Kemudian biasanya kita kasih waktu untuk ibu-ibu bertanya langsung, kita hidupkan mic-nya gitu. Silakan Dr. Florence. Iya. Selamat siang untuk semua peserta. Terima kasih Prof dan timnya mengundang saya. Ini suatu kehormatan buat saya, Prof. Udah lama kita nggak ketemu ya, Prof ya, gara-gara terpisah COVID nih, Prof. Ya, ya benar seperti kata Prof bahwa seorang dokter anak kalau bisa bukan hanya melihat keadaan sistemik si anaknya aja, tapi mata juga. Karena sebenarnya dokter anak itu bisa menjadi tempat kita pertama kali si orang tua bisa melihat bahwa ada kelainan di matanya. Meskipun dokter anak mungkin nggak yakin ya atau enggak sih ini begitu. Dengan demikian tinggal dirujuk. Nah, salah satu yang harus kita omongin hari ini adalah tentang juling. Karena mata juling itu kita nggak boleh main-main ya, karena perkembangan untuk penglihatannya masih berlangsung. Nah, saya akan coba men-share screen saya ya. Jadi sesuai topik kita hari ini, mata anak, apakah ini juling palsu atau juling beneran atau juling betul? Nah, normalnya ini yang kita lihat ya, bahwa mata itu sudah harus seimbang di usia sekitar 4-6 bulan. Jadi kalau orang tua atau dokter anak melihat bahwa ini enggak simetris matanya, padahal usianya udah di atas 6 bulan, tolong di refer atau nanti saya akan memberikan suatu trik khusus gimana supaya ibu-ibu, orang tua atau dokter anak bisa melakukan pemeriksaan sederhana sehingga dia bisa merujuk atau datang ke dokter mata ya. Nah, kenapa harus normal? Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah mata seorang anak yang keadaannya lurus. Dan ini ada suatu objek. Masing-masing mata harus melihat objek yang sama ya. Mata yang kanan maupun kiri harus melihat satu objek yang sama yang mana akan ditangkap oleh mata dan kemudian ke otak, sehingga si otak melihatnya adalah satu objek juga. Nah, ini dia. Oke, kalau mata juling bagaimana? Mata yang tidak simetris atau yang tidak seimbang ini, dengan kata lain juling, dalam bahasa kedokteran adalah strabismus ya, agak susah nih pelafalannya. Nah, itu terbagi atas juling ke dalam seperti pada anak ini, di mana dia matanya masuk ke arah hidung, namanya juling ke dalam. Ada lagi juling keluar, kita perhatikan mata yang ini ya, dia menjauhi hidung. Ada lagi yang juling atas bawah ya, yaitu disebut dengan hipertropia. Oke, ini semua tidak boleh ada di atas usia 6 bulan seorang anak ya. Nah, apa yang terjadi memang kalau dia ada juling? Kita perhatikan gambar yang ini ya. Anak ini, mata yang sebelah sini adalah juling, mata yang sebelah sini adalah lurus. Jadi kalau ada objek, satu objek nih ya, mata yang lurus akan melihat objek tersebut. Namun mata yang tidak lurus, yang juling, dia sih nggak buta, tapi dia akan mengaburkan objek tersebut. Kenapa dikaburkan oleh si otak? Karena otak akan bingung melihat dua objek yang berbeda. Sehingga mata yang juling itu mengalami supresi. Jadi dia melihat tapi ditutup sama si otaknya. Sehingga dia hanya melihat satu objek saja. Nah, maksudnya mata yang lurus saja yang dilihat ya. Nah, namanya supresi. Jika ini dibiarkan, jadi julingnya nggak ditanganin, apa yang terjadi? Lama-lama mata yang juling ini kurang berfungsi. Yang akhirnya menyebabkan ini nih, kalau kita nggak tangani dengan baik, yaitu mata malas, di mana si anaknya jadi kurang bisa membaca huruf yang makin lama makin kecil. Ya,
jadi fungsinya lemah, atau bisa menyebabkan abnormal head posture. Jadi orang tuanya mengeluh, kok anak saya miring ya dok, kayak gitu, melihat sesuatu objek itu miring ya, dan lama-kelamaan akhirnya persepsi kedalaman atau 3D-nya hilang. Kenapa harus perlu ada 3D? Ini terutama nanti jika anaknya masuk ke suatu fakultas atau pekerjaan yang memerlukan tes persepsi kedalaman atau 3 dimensi. Nah, ini efek atau akibatnya jika juling kita nggak tangani dengan cepat pada anak-anak ya. Oke, nah umumnya pengalaman saya di klinik, orang tua itu datang sendiri bahwa dia mencurigain anaknya kok kayaknya nggak lurus matanya. Tapi ada juga yang datang ke dokter anak. Nah, oleh sebab ini moga-moga presentasi hari ini juga membantu dokter anak. Bagaimana sih saya bisa tahu bahwa anak ini juling atau enggak, ya. Jadi dari dokter anak, dia udah cek secara sederhana yang mana akan saya sampaikan, dan ternyata dia yakin, oh ini kayaknya juling, atau saya ragu nih juling, dia kirim ke dokter mata anak-anak. Kalau karena anak-anak ya, kita kirim ke dokter mata anak. Ada juga loh juling orang dewasa. Nah, itu juga ke bagian dokter mata juling ya. Oke. Nah, di klinik dokter apa yang suka dikeluhkan oleh orang tua? Ini anak saya juling atau enggak ya, Dok? Mari kita perhatikan di sini ya. Juling atau enggak? Apalagi pertanyaannya. Kalau juling, mata yang mana dia pakai buat melihat, Dok? Apakah ini mata yang kanan atau mata yang kiri? Itu suka ditanya sama orang tua. Jadi orang tuanya bingung, ya dia tahu ini juling, tapi yang mana dia pakai untuk melihat? Kemudian ada juga orang tua bilang gini, kadang juling, kadang enggak dok. Pada saat tertentu dia juling. Nah, seperti anak ini, ya, ini lagi lurus ya, perhatikan. Tapi bisa loh, kalau lagi bengong, lagi capek, lelah, atau sakit, mata yang ini lari ya, yang ada tanda panah ini, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga kadang yang dia pakai, kadang yang juling adalah mata yang kanan seperti ini, atau kadang-kadang kiri. Ya, jadi kok ini bisa bergantian seperti ini? Memang ada kasus-kasus juling seperti ini. Oke, kemudian bagaimana cara menceknya dong supaya yakin? Ya, atau paling cek sederhana. Ini bisa dipakai oleh orang tua, juga bisa dipakai metode ini untuk dokter anak di praktek. Sebenarnya simple sekali sih ya, yaitu pertama boleh menggunakan senter. Nah, kita berdiri di depan si anaknya, kemudian kita pantulkan senter ini di depan wajah, di tengah wajah anaknya. Biasanya saya pakai adalah senternya mengarah ke tengah di atas hidung ini, ya. Kemudian apa yang dilihat, yaitu pantulan sinarnya ini. Maaf, apakah gambar saya cukup kelihatan ya? Kelihatan dok, jelas kok. Kelihatan ya, pantulan ini kelihatan ya. Jadi sekali. Lihat, oh iya, jadi yang dilihat adalah pantulan ini, di mana dia jatuhnya, di bagian hitam mata ini, di mana jatuhnya. Coba ya. Kemudian saya nggak punya senter, nah senternya mungkin mati ya. Nah kita bisa pakai kamera seperti ini, hidupkan blitznya. Ya, jadi ini ada kamera pocket boleh, tapi nggak usah kamera yang canggih-canggih ya Prof ya. Kamera biasa boleh nih ya. Yang penting adalah blitznya nyalain. Kenapa? Blitz ini nanti akan jatuh ke bola mata hitam si anaknya. Banyak yang bertanya, bahaya nggak blitz itu? Enggak sih, kayak gitu. Itu pasti sudah dipikirkan oleh perusahaannya ya kan, blitznya hanya sebentar. Oke, kalau nggak punya kamera apa? Handphone juga boleh ya. Jangan lupa blitz atau flashnya nyalain seperti ini ya, sehingga kita bisa foto si anaknya dan kita bisa lihat pantulannya. Nah seperti ini ya. Jadi ini hasil foto atau kamera, tampaklah gambaran pantulan dari sinar si lampu tersebut. Jadi kita boleh pakai senter, kamera atau handphone yang dinyalakan blitznya. Oke. Nah, ini lebih untuk dokter
anak ya, dokter-dokter lah sebenarnya atau dokter mata ya. Ini agak sulit dilakukan oleh orang awam ya. Mari kita lihat videonya. Selain center, kita juga melihat pergerakan matanya. Apakah berubah, bergerak atau tidak. Kita lihat ya video ini. Maaf. Ya, ini adalah, lihat, perhatikan ya. Saya coba tutup, bergantian. Matanya tidak gerak. Ini mata yang lurus ya. Perhatikan yang saya buka. Nah, ini nggak gerak, ini nggak gerak. Sekarang saya swing. Matanya diam. Artinya ini adalah mata yang lurus. Ya, kita lihat video ini. Nah, ini namanya cover test. Jadi ditutup bergantian kayak gitu. Yang normal, ya seperti tadi saya terangkan tadi video pasien saya ini saya ambil dari kuliah. Jika ditutup, dia nggak bergerak matanya. Ini sebenarnya kalau dokter anak mau pakai metode ini, pakai kertas yang dilipat boleh, nggak harus punya alat ini, atau pakai tangan, pakai telapak ya. Tapi meskipun dianjurkan adalah pakai yang ditutup benar, karena kadang-kadang bisa ngintip. Nah ini kalau dijuling, perhatikan, bergerak matanya, ya, berpindah letaknya. Nah ini lurus lagi. Kalau kita tutup yang ini, dia nggak bergerak, berarti yang dia pakai mata yang ini. Nah, kalau juling keluar seperti apa? Ya, kesannya ini yang juling ya. Coba kita tutup. Oke. Kita tutup mata yang ini. Mata yang sebelah sini bergerak. Berarti yang juling adalah ini. Mata yang ini. Kemudian balik lagi lurus. Yang ini ya. Nah, kalau kita tutup mata yang ini, dia nggak bergerak. Berarti si pasien memakai mata yang ini. Oke. Ini adalah cara sederhana. Ya, ada lagi yang lain. Kadang-kadang orang tua datang ke kita, dok, ini kok di foto ada pantulan merahnya seperti ini. Ya, ini namanya istilahnya adalah red reflex. Kalau boleh sih dokter anak mengetahui ini karena bisa membantu kami. Kalau dokter mata tahu red reflex ini. Red reflex ini bisa merupakan tanda untuk beberapa penyakit. Bisa juga sih sebenarnya nggak ada apa-apa karena pantulan dari kameranya gitu ya. Orang tuanya melihat kok ini merah ya mata yang salah satu matanya. Nah red reflex ini bisa menunjukkan bahwa ini adalah juling, tapi bisa juga menunjukkan ada kelainan dari mata si anak tersebut atau memang setelah dicek sama dokter mata nggak ada apa-apa. Hanya oleh karena pantulan istilah di fotografi ada tuh ya pantulannya terlalu kenceng ya. Namun baik pada pun juga sebaiknya adalah dicek. Takutnya adalah ada sesuatu di dalam matanya ya. Jadi ada beda warna pantulan antar mata. Ya kita maju. Nah tadi kan sudah diberitahu ya cara mencek sederhana juling atau enggak ya. Ini kita lihat pantulannya ada di mana? Ada di tengah ya. Jadi perhatikan bahwa pantulannya ada di tengah mata nih yang dua. Ini. Kemudian ini ada kuis kecil. Nah, julingkah anak saya? Kalau juling mata yang kanan seperti ini atau mata yang kiri? Nah, tapi kan tadi saya sudah sampaikan, lihat pantulannya letaknya di mana. Pantulan sinar kan tetap letaknya masih di tengah bola hitam mata si anak. Jadi ini bukan juling. Ini namanya juling palsu, ya. Bukan juling. Juling palsu, ya saya kasih lagi nih soal. Nih anak, ada 3 anak nih, ya. Ini orang tuanya semua ngeluh, anak saya kayaknya juling dok, ya. Jadi kalau orang tua atau dokter anak memeriksa pertama kali dan nggak tahu teknik ini memang dikira ini juling gitu ya. Tapi lihat, pantulan pada mata yang sebelah sini ada di tengah mata. Tidak juling. Mungkin orang tua mengatakan ini yang juling ya. Oke, ini mungkin orang tua akan mengatakan yang juling adalah ini. Tapi kalau kita pantulkan, sinarnya tetap masih di tengah. Nah ini juga, orang tua mungkin akan merasa ini yang juling. Ya, kenapa orang tua merasa atau dokter anak merasa bahwa ini adalah juling? Nah, karena bentuk wajah orang kita Asia
itu khas, yaitu bridge dari hidungnya ini masih lebar, belum tinggi. Ya, jadi dengan kata lain hidungnya belum mancung. Nah, karena ini belum mancung, kulit di sekitar ini melandai, yaitu sekitar hidung. Dia melandai dan menutupi bagian dinding putih mata dekat dengan hidung ini. Inilah yang dilihat oleh orang tua juling. Padahal pantulannya di tengah bola mata hitam. Ya. Nah, kadang saya terangkan ke pasien, nih Bu ya, saya pencet hidungnya sehingga menjadi lebih kecil nih jarak antar hidungnya. Ini kan lebar, ya. Terus lipatan kulitnya saya kecilkan nih seperti ini. Jadi dilihat oleh orang tua, wah dok udah hilang julingnya. Padahal gara-gara pencetan hidung saya, pencetan tangan saya ini, ya. Jadi juling palsu itu dilihat oleh orang awam juling karena dia lihat dinding putih ini. Jadi untuk juling palsu terapinya apa? Tidak ada terapinya. Ini masalahnya kan di bentuk wajah atau hidungnya gitu. Nah, apakah nggak ada yang juling? Ada, seperti kata Prof tadi, memang ada yang benar-benar juling atau true strabismus. Kalau tadi itu pseudo itu berarti false strabismus ya, juling palsu, dan ini adalah juling benar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini saya foto anaknya, perhatikan, pantulan ini enggak di tengah hitam mata, ya, yang ini ada di tengah mata, bola mata hitam. Berarti ini juling beneran. Dan karena dia menuju ke arah dalam hidung, namanya juling ke dalam. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Nah, saya yakin nih orang tua yang ada di sini atau dokter anak udah bisa ngerti nih ya. Lihat, mata yang ini pantulannya di tengah, kalau ini pantulannya di pinggir mata. Nah, ini, wah ini mah bener juling, kayak gitu ya. Nah, ini kita sebut juling keluar karena ini menjauhi hidung. Oke, nah kalau memang benar ketemu juling, tentunya kita berpikir apa dong penyebabnya kok ini juling. Umumnya kalau di buku dikatakan tidak diketahui kenapa kok ini juling. Apakah ada faktor keturunan? Ini saya ambil dari Google ya, bahwa bisa faktor keturunan seperti ini. Ibunya ada juling pada mata yang sebelah kiri dan ini juling keluar dia, dan anaknya juga juling, yaitu juling ke arah dalam. Tapi enggak semua pasti kasus genetik atau keturunan akan diturunkan ke anaknya, ya. Nah, kalau ketemu juling, dokter mata akan memeriksa 3 hal ini. Apakah penyebab julingnya karena ada kelainan retina? Retina itu bagian dalam dari mata ya. Jadi yang dalam mata ada masalah nggak saraf matanya? Nah, seperti pada kasus ini ada suatu yang hitam-hitam ini, apa ini ya? Normalnya ini nggak ada. Ya, umumnya kalau ada yang gambaran seperti ini adalah infeksi ya di dalam matanya. Ini nggak tampak oleh kita dokter anak, orang tua, atau dokter mata. Tapi dokter mata punya alat untuk melihat ini, yaitu menggunakan foto fundus namanya. Jadi kita foto sarafnya yang di dalam dan tampaklah gambaran seperti ini. Nah, kalau ada kelainan di sarafnya, apa yang terjadi? Tentunya anaknya kurang melihat dan akhirnya mata tersebut menjadi lemah dan akhirnya juling. Nah, apalagi yang dilihat, yaitu jangan-jangan julingnya itu karena kelainan refraksi. Apa itu? Kelainan kacamata. Contoh pada kasus ini. Tanpa kacamata ini, kacamatanya si anak saya taruh di atas, tampaklah mata yang sebelah ini juling. Ya, lihat pantulannya juga letaknya berbeda, nggak sama. Begitu dengan anak yang sama, saya pasang kacamatanya, sudah pantulannya di tengah, artinya sudah tidak juling. Jadi anak ini juling karena sebenarnya dia buram, dia membutuhkan kacamata. Nah, ada lagi kasus di mana kelainan saraf sih nggak ada, yang tadi ya, kelainan retina nggak ada. Bagus, dicek oleh dokter mata. Kemudian kacamata nggak ada, tapi tetap juling.
seperti kasus ini. Dia udah dikasih kacamata, tapi kok tetap juling. Nah, ini adalah karena kelainan otot matanya. Jadi ototnya nggak seimbang tarikannya, baik ke atas, kiri, kanan, bawah nggak seimbang. Harusnya dia itu seimbang. Jadi saya suka bilang sama pasien, ini kayak tarik tambang. Jadi tarik tambang harusnya semua posisi sama kekuatannya. Namun ini yang narik 10 orang, otot yang sini hanya narik 3 orang. Nah, apa yang terjadi? Dia akan ketarik keluar, ya. Oke, jadi 3 hal ini tentunya akan dicek oleh dokter mata, ya, karena ada beberapa alat khusus yang dibutuhkan untuk memeriksa ini, ya. Nah, terapinya apa? Kalau memang benar ada juling, ya, yaitu nggak langsung apa-apa operasi ya. Jadi kalau orang tua datang nggak usah takut. Wah, ini pasti kalau ke dokter mata pasti dianjurin langsung operasi. Enggak ya. Nah, kita akan coba secara konservatif nggak langsung dengan operasi dulu. Yaitu pertama, kita tutup mata yang baik atau mata yang lurusnya seperti pada anak ini. Bisa tanpa kacamata atau dengan kacamata. Sesuai hasil pemeriksaan dokter mata waktu itu ya. Jadi ada anak yang juling, tapi ternyata nggak ada ukuran kacamata. Nah, itu kita tutup saja, patch namanya, pada mata yang lurus, bukan mata yang julingnya. Nah, ada juga anak ternyata harus dibantu kacamata. Jadi, pada kasus ini yang juling adalah ini, ditambah kacamata, terus kita tutup mata yang lurusnya. Tujuannya apa ini ditutup ini? Supaya si otak, si anak ini, latihan melihat mata yang lurus. Ingat ya, mata yang juling, maaf. Ingat ya tadi bahwa mata yang juling itu nggak dipakai oleh otak untuk melihat, disupresi sama si otak tersebut. Tapi ingat bukan buta ya. Oke, nah ini latihannya berapa lama? Biasanya berbulan-bulan, kita lihat hasilnya, dan ini harus teratur. Kalau agak-agak malas-malasan, baik anak atau orang tuanya, ya tentunya hasilnya juga kurang, jadi lebih lama ya. Oke, apalagi yang dibutuhkan? Terapinya bisa juga dengan kacamata saja, seperti anak ini ya. Kacamata, tanpa kacamata kelihatan juling, setelah kacamata ternyata lurus. Artinya kasus begini, ini nggak perlu dioperasi, apalagi kalau udah lurus ya. Jadi yang dibutuhkan si anak tersebut adalah kacamata yang dia harus pakai setiap hari supaya matanya tetap lurus. Nah, kalau semua usaha udah dilakukan, yaitu tutup mata sudah dilakukan dengan rajin, kacamata juga sudah dipakai setiap hari, tapi tetap juling. Nah, jalan terakhir adalah operasi, ya seperti pada kasus ini. Nih anak sudah dicoba terapi secara konservatif tanpa tindakan operasi, yaitu dengan terapi tutup mata udah. Kebetulan anak ini nggak ada kacamata, juga nggak ditemukan. Udah dilatih dengan menutup mata yang sebelah kiri dengan patch, tapi tetap juling. Nah, jalan terakhir adalah operasi. Nah, ini adalah sebelum operasi. Ini setelah berapa jam operasi, perhatikan udah lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Nah, oke, jadi sebagai penutup adalah mari orang tua dan juga dokter anak harus memantau kesehatan mata si pasien atau anak tersebut sejak lahir. Perhatikan, karena jika ada juling, jangan lupa cek, mungkin pertama kali datang ke dokter anak atau langsung ke dokter mata. Nah, mata juling itu harus ditangani sedini mungkin. Karena kita mau mencegah komplikasi lainnya, seperti yang tadi saya sebut, mata malas yaitu fungsinya kurang, posisi kepala jadi aneh, dan supaya nggak kehilangan 3 persepsi atau ke dalam persepsi atau 3 dimensinya. Ya, inilah presentasi saya, semoga berguna. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Florence. Ya, luar biasa presentasinya. Saya sendiri juga belajar banyak nih. Oh ya, Prof. Semoga bisa dimengerti ya, Prof. Nah, bahasanya Dr. Florence sangat mudah dimengerti gitu. Jadi ibu-ibu pasti juga mengerti ya.